Benarkah teknologi zaman Nabi Sulaiman jauh lebih maju daripada teknologi peradaban manusia saat ini? Ini dia. Kemajuan teknologi saat ini perkembangannya sungguh luar biasa, dibuktikan dengan lahirnya banyak jenis artificial intelligence atau AI yang mampu mengerjakan berbagai pekerjaan manusia. Lantas, benarkah teknologi pada saat ini sebetulnya masih kalah dibandingkan dengan teknologi pada masa Nabi Sulaiman? Salah satu peristiwa yang di luar nalar adalah pemindahan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina yang berjarak kurang lebih 2.400 km hanya dalam kedipan mata saja. Peristiwa yang diawali dengan adanya berita burung hudhud yang mengabarkan kepada Nabi Sulaiman bahwa terdapat suatu kerajaan di Sabah, Yaman yang dipimpin oleh seorang ratu. Kerajaan tersebut sangat makmur dan besar, namun sayangnya mereka masih menyembah matahari. Kerajaan yang dipimpin seorang ratu yang dijuluki sebagai Queen of Sheba tersebut diketahui bernama Balqis atau dikenal sebagai Ratu Balqis. Peristiwa ini diabadikan dalam surat An-Naml ayat 38-40 yang mana jin Ifrit menawarkan dirinya untuk bisa memindahkan singgasana sang ratu sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgasananya. Namun, ada kemudian hamba Allah yang ahli kitab berkata kepada sang Nabi bahwa ia sanggup memindahkan singgasana sang ratu hanya dalam kedipan mata saja. Dan terjadilah. Melihat istananya sudah ada di istana Nabi Sulaiman sebelum ia tiba, sang ratu akhirnya menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggalkan kebiasaannya menyembah matahari. Lalu, bagaimana sains menjelaskan ini? Sains mencoba untuk menjelaskan fenomena teleportasi tersebut. Ternyata ada dua cara yang telah diungkapkan oleh para ahli fisika dan membuktikan bahwa teleportasi bisa saja dilakukan meski tentunya masih sulit diterima secara akal sehat. Pertama adalah membuat medan magnet yang sangat kuat sehingga seluruh partikel yang akan dipindahkan berubah karakter. Contoh seperti peristiwa difusi nuklir yang melibatkan energi yang sangat kuat. Prinsip itu digunakan dalam teori kuantum teleportasi, yakni partikel-partikel yang diubah dibuat berputar lebih cepat dan dilakukan decoding atau penyatuan di tempat tujuan. Sesampainya di lokasi, kemudian di-encoding sehingga wujud asli partikel tersebut kembali. Cara kedua yaitu Asif bin Barkhia, seorang penemu teknologi teleportasi pada zaman Nabi Sulaiman ini mampu memasuki sebuah dimensi di mana ruang dan waktu tidak lagi menjadi pembatas. Itulah yang dinamakan dengan dimensi malaikat atau dalam fisika dinamakan black hole yang memungkinkan siapapun untuk berpindah tempat tanpa jarak dan waktu. Lalu, bagaimana menurutmu? Apakah teknologi zaman sekarang memang jauh lebih maju? Atau justru peradaban zaman dahululah yang lebih maju sehingga manusia saat ini secara perlahan-lahan membangun kembali peradaban yang telah hancur tersebut? Tulis di komentar.